Yo, halo! Kali ini ada konsol game retro handheld dengan spek yang menurut saya lumayan bagus nih, dari Anbernic dengan model RG406V. Dari gambar dan nama modelnya ini udah kelihatan kalau dia itu jenisnya vertikal, dan katanya sih kerasa lebih nyaman nih. Oke, saya udah penasaran, jadi nggak usah makin kelamaan, langsung aja di unboxing. Di dalamnya, pertama ada micro SD, tapi kok dapat dua ya? Yang pertama ini kapasitasnya 256 GB, tapi nggak bermerek gitu. Sedangkan yang kedua ini mereknya SanDisk Ultra A1 dengan kapasitas yang sama 256 GB. Ntar dicoba cari tahu deh kenapa dapat dua nih. Lanjut dapat unit konsolnya. Biasa ditaruh dulu. Lanjut dapat kabel data USB-A to USB-C. Masih biasa gitu ya kabelnya. Ini dapat pelindung layar dan pembersihnya juga. Untungnya aman nih, nggak pecah. Ini lumayan tebal dan keras loh. Terus dapat kertas, semacam panduannya gitu, yang berbahasa Inggris dan Cina. Udah, nggak ada apa-apa lagi. Jadi inilah isi box dari Anbernic RG406V. Lanjut, cek unitnya. Nah, gini nih penampakannya. Saya dapat yang warna grey, jadi lebih ke abu-abu muda gitu ya. Dengan tombol kebanyakan warna hitam, dan warna-warni ala retro kayak gini. By the way, saya dapat unit ini dari Match DIY, sebuah toko online yang ngejual berbagai retro handheld. Dan untuk harganya, Anbernic RG406V ini mulai dari 220 US dollar, atau sekitar 3,5 jutaan rupiah. Wah, lumayan ya, tapi cek juga lah yang lainnya. Di bagian depannya ini ada layar 4 inch, bawahnya ada D-pad, tombol action, XYAB, ini tombol home atau back, ada analog kanan dan kiri yang bisa dipencet, terus ada tombol start dan select. Kalau bagian sisi kanannya, ini ada tombol pengatur volume dan power. Sisi bawahnya ada dua lubang speaker dan mikrofon, terus tengah ini ada jack audio. Di sisi kirinya ada tombol function atau menu dan slot untuk micro SD. Langsung aja dah pasang ya, yang ini dulu nih. Terus kalau di sisi atasnya, ini ada lubang Type-C, ini ventilasi keluar udara dan lampu indikator. Untuk bagian belakangnya, di sini ada lubang udara sekaligus kipas active cooling. Ada tombol L1, R1, L2, R2, dan ada keterangan baterai 5500 mAh. Wih, gede juga nih. Oke, lanjut. Coba dinyalain, semoga bisa nyala. Yes, nyala! Ini tuh ada semacam setup atau konfigurasi otomatis gitu ya. Lumayan lama nih, tapi tinggal tungguin aja sih. 2000 years later. Nah, jadi inilah tampilan awal dari Anbernic RG406V. Coba cek ke settingannya. Untuk sistemnya ini, dia pakai Android versi 13 ya, dengan patch keamanan di 5 Agustus 2023. Kalau untuk RAM-nya, ini udah kepake sekitar 2 GB, dari total 8,3 GB. Jadi sisanya 6,3 GB. Internal memorinya ini sisa 115 GB, atau udah kepake 13 GB, dari total 128 GB. Memang secara aplikasi bawaannya ini banyak banget. Terutama emulator ya, dari yang ringan-ringan macam NES, Game Boy, Sega, DS, PS1, PSP, PS2, banyak banget. Apalagi ini pakai Android, jadi masih bisa gitu ditambahin lagi. Dan untungnya ini udah ada Play Store, Google Service-nya aman ya, berarti enak lah. Oh iya, ternyata saya salah masukin micro SD. Yang saya masukin ini micro SD yang udah diisi sistem CrossMix OS buat trim UI Smart Pro. Jadi sebenarnya ini varian macam custom firmware buat trim UI Smart Pro yang lebih banyak fitur, tampilan lebih keren, dan beberapa peningkatan lainnya pada trim UI Smart Pro. Untuk info lengkapnya bisa cek juga di deskripsi ya. Nah lanjut, setelah saya ganti micro SD yang buat RG406V ini, ternyata sisanya dari 256 GB itu tinggal 4,1 GB aja. Tapi memang isinya udah banyak banget game. Bukan cuma yang ringan-ringan aja, tapi sekelas gamenya PS2 pun udah banyak nih. Dan judul gamenya ada yang populer gitu ya.
Terus kalaupun mau ditambah atau mau diganti sendiri itu masih bisa. By the way, kualitas microSD-nya ini tergolong masih oke lah buat transfer datanya. Oke, konsolnya udah nyala, gamenya udah ada, kita coba gas main game. Why do you mess with me? Untuk performa mainin game-game emulator retro yang ringan, sekelas Game Boy, Sega, Neo Geo, DS, PS1, dan sepantarannya, itu nggak usah ditanya, masih lancar jaya ya. Kalau nyoba ke GameCube atau Wii juga oke, masih pakai settingan bawaannya aja, palingan yang Wii perlu settingan lagi, biar ngurangin frame drop yang kadang masih ada nih. Sedangkan kalau PSP, saya set kedua kali resolusinya pun masih tergolong lancar. Bahkan sekelas game God of War. Untuk game PS2 pun sebenarnya udah oke dengan settingan bawaannya ini. Tapi ada aja beberapa game yang masih agak frame drop, walaupun nggak yang parah banget. Mungkin yang biasa utak-atik settingan emulator ini masih bisa diatasin lah. Tapi kalau untuk emulator yang lebih tinggi lagi, atau sampai Winlator, Mobelador, itu nggak bisa berharap lah. Karena emang speknya ini bukan yang high-end banget sebenarnya. Anbernics RG406V ini pakai chipset 5G dari Uni SoC T820 dengan RAM 8GB, internal 128GB, UFS 2.2, GPU-nya Mali G57 dengan layar IPS 4 inch 960x720, baterainya 5500 mAh dan pakai OS Android 13. Untuk benchmarknya, ini pakai Antutu V10.2.9 dapat di angka 480 ribuan. Kecepatan storage-nya pun ini cukup oke, read-nya dapat 918 MB per second, dan write-nya 201 MB per second. Kalau untuk sensornya memang terbatas sih, walaupun untuk giroskopnya udah ada. Dan untuk multitask-nya cuma bisa sampai 5 sentuhan sekaligus. Ya, jadi untuk speknya itu masih mirip-mirip sama Anbernics RG Cube yang pernah saya bahas. Secara performanya nggak beda jauh banget kalau menurut saya. Walaupun dari segi skor benchmarknya, yang RG Cube itu malah lebih tinggi ya. Secara model form factornya memang beda nih. RG Cube itu horizontal atau miring, sedangkan RG406V ini vertikal. Tapi jujur aja, secara gripnya saya lebih ngerasa yang RG406V ini lebih nyaman. Walaupun dari dimensinya ini lebih lebar dan lebih tebel, terus agak berat juga. Nggak begitu compact lah jadinya. Dan secara looknya juga ya kayak biasa aja sih. Kalau bahannya masih sama ya, plastik doff gitu, warna abunya ini nggak serawan kotor warna beige atau putih. Terus dari segi layarnya juga, yang RG406V ini lebih tinggi resolusinya, dengan aspek rasio 4:3, jadi nggak mengotak kayak RG Cube. Buat mainin gamenya jadi nggak seaneh di layar kotak ya, walaupun kalau game yang 16:9 kayak PSP atau game-game Android ini ya masih ada black bar-nya, cuma nggak terlalu parah sih. Untuk sekelas game-game Android mainstream kayak Mobile Legends, COD Mobile, dengan settingan yang menengah itu masih oke lah dimaininnya. Terus karena ini modelnya vertikal, masih bisa kejangkau banget layarnya kalau mau pakai touchscreen.
tapi tombolnya jadi agak mubazir. Apalagi ada fitur mapping tombol ke touchscreen juga. Jadi ya kalau memungkinkan gamenya ya disesuaikan aja lah pakai fitur mapping tombol ini. Semua game harusnya bisa, tapi ya tergantung cara mainnya. Oh iya, untuk tombol ini juga feel-nya agak mirip. Kayak di pad-nya, tombol action, start select, itu lebih ke empuk, membran, atau squishy gitulah. Cuma emang di pad-nya ini nggak ngebulet desainnya. Sedangkan untuk tombol yang lainnya itu clicky, macam tombol back, power, function, dan triggernya. Model triggernya pun ini nyamping ya, kayak pelatuk tapi nggak analog. Dan tombol dengan warna hitam gini ya lebih aman lah, nggak kelihatan cepet dekil. Nah, bedanya lagi ada di analog atau joystick. Dia lebih tinggi dan jangkauannya jadi lebih luas aja gitu. Mereka sebutnya large angle 3D. Dan ini masih sama-sama Hall effect, jadi minim banget drift. Terus dari baterainya, yang RG406V ini udah 5500 mAh. Kerasa lebih awet dengan screen on time pemakaian saya sampai 8 jam. Dan ngecharge-nya dari 15% sampai full itu sekitar 2,5 jam. Untuk fitur lainnya, ini layaknya perangkat Android sejenis tablet Wi-Fi only, dengan tampilan yang lebih ke stok dan kerasa lumayan ringan sistemnya. Tapi kalau mau dipakai buat aplikasi sosmed, chatting, toko-toko online, streaming video atau musik, dan sebagainya, itu masih bisa ya. Cuma untuk GPS dan beberapa sensor lainnya memang nggak ada. Ya karena tujuan utamanya kan untuk gaming ya. Karena itu ada juga fitur semacam lampu RGB yang dikeliling joysticknya. Biar kerasa gamingnya nih, atau makin jago mainnya. Dan ini masih bisa di custom atur-atur lagi warnanya, gayanya, dan sebagainya ya. Terus ada juga kipas yang berguna untuk ngedinginin jeroannya. Apalagi kalau buat aktivitas yang berat-berat. Ya contohnya main game, biar lebih stabil gitu nih. Dan selama pemakaian saya pun kerasanya nggak begitu panas yang ngeganggu banget bodinya. Selebihnya ya fiturnya biasa aja. Paling ada tambahan semacam launcher gitu. Game mode, ini biar tampilannya kerasa mirip tampilan konsol gitu ya. Pada dasarnya, Anbernic RG406V ini masih mirip-mirip sama RG Cube, tapi dengan model yang beda dan peningkatan di beberapa aspek. Tapi menurut saya, nggak terlalu signifikan, kecuali memang lebih membutuhkan model yang vertikal kayak gini. Kalau saya sendiri lebih suka sama model RG Cube, dan udah cukup lah secara performanya. Tapi tetap aja ya, Anbernic RG406V ini juga tergolong performanya cukup tinggi untuk sekelas retro handheld. Dan tentunya dengan sistem Android bakalan lebih fleksibel dan mungkin bisa juga dipakai untuk selain gaming. Oke, jadi itulah konsol game retro handheld vertikal dengan spek yang tinggi, yaitu Anbernic RG406V. Silahkan dikomentarin, like, share, dan subscribe channel ini. Terima kasih.